Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Nah, kali ini saya bahagia banget karena rumah saya kedatangan Ustadz Dery Sulaiman dan juga sang istri. Ini biasa dipanggil dengan Umi Joda. Apa kabar Ustadz, Umi? Alhamdulillah, Ustazah. Masya Allah. Engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Jadi senang banget pertama kali tuh ketemu Ustadz. Kita ketemu di mana Ustadz ya? Oh, pada saat campaign penggalangan dana untuk masjidnya Ustadz Imam Samsy Ali, betul nggak? Ya, di situ ya. Di situ. Tapi sebelumnya udah pernah ketemu Ada juga di di tas. Oh iya, aduh. Pokoknya Pokoknya kan di dalam ruangan itu Ustazah lagi persiapan mau tampil, lagi ngapalin ayat atau gimana. Belum ngobrol masih lihat-lihat. oh gitu. Jadi udah cukup lama lah ketemu sama Ustadz. Dan alhamdulillah beliau juga salah satu narasumber di dalam disertasi saya, teman-teman sekalian. Dan akhirnya ukhuwah Islamiyah ini terus berjalan sampai hari ini. Nah, kalau membicarakan mengenai Ustadz Dery Sulaiman dan Umi Joda, saya akan membacakan beberapa artikel tentang Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz tolong ditanggapi. Ya Ustadz. Ya. Kita akan mulai dari artikel yang pertama mengenai Ustadz Dery. Blak-blakan, Dery Sulaiman hijrah dari dunia hitam ke masjid. Nah, coba Ustadz, sebagian orang mungkin tahu, sebagian orang belum tahu bahwa Ustadz Dery, yang saya tahu sih, Ustadz Dery itu dulunya adalah pemain gitar band metal terkenal, Betrayer ya Ustadz. Betrayer ya. Itu tahun berapa sih Ustadz? 96, 97. Saya masih SD, teman-teman sekalian. Ya, gimana tuh Ustadz menanggapi Ustadz Dery Sulaiman belak-belakan hijrah dari dunia hitam akhirnya ke masjid? Proses hijrahnya Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Sebagian belum tahu, kita dengar aja. Silakan Ustadz. Subhanallah, ini sering kali saya cerita sebetulnya karena ini pertanyaan rata-rata kalau diundang ke TV pasti tentang proses hijrahnya. Iya. Tapi di sini saya akan cerita singkat aja. Saya lahir di Minangkabau, tepatnya di Solo, orang Minang Rawa. Orang Minang. Ya, orang Minang itu kan besarnya gadangnya di surau, besar di Iya. masjid. Orang Minang itu terkenal soleh-solehah loh. Jadi dari kecil, alhamdulillah sudah ada dasar agama dikasih orang tua. Ya apalagi kalau papa saya kan guru ngaji. Dia IAIN Fakultas Dakwah nih bapaknya. Masya Allah. Jadi pokoknya dia khatib, dia dai mubalik di kabupaten saya di kota itu lumayan dikenal. Sehingga orang tua saya ini di setting Dery ini mesti jadi ustadz gitu. Ini cita-cita orang tua. Cuman perjalanan hidup kan nggak mulus-mulus aja. Jadi ketika saya dimasukin ke sanawiyah di Padang Panjang, terjadilah hentakan dalam kehidupan itu. Kelas 3 sanawiyah, saya dapat musibah, orang tua meninggal, mama meninggal dari kecelakaan sama papa kan. Papa nggak meninggal tapi luka-luka. Mama malah justru nggak ada luka sama sekali, cuma takdir Allah, mama saya meninggal. Saya anak laki-laki satu-satunya, jadi anak yang dimanja dari kecil sampai kelas 3 sanawiyah itu. Gak boleh cuci baju sendiri, pokoknya tiap minggu tidak datang ke pesantren, dicuciin bajunya gitu. Anak mama lah gitu. Jadi saya waktu itu hancur lah, kayak orang frustasi gitu, stres. Dan bertepatan dengan itu, kan lanjut ke Padang di sekolah umum kan, SMA saya nggak lanjut ke MAN. Tapi saya lanjut ke SMTI, namanya Sekolah Menengah Teknologi Industri. Subhanallah, di sanalah saya berjumpa dengan komunitas musik underground. Nah, jadi mereka itulah salah satu pelarian saya waktu itu, musik metal ini, supaya kesedihan itu agak berkurang. Kan kalau nyanyi lagu pop, lagu Malaysia, lagu slow nangis lagi kan, lagu sedih-sedih kan, lagu itu membawa kesedihan juga. Apalagi dengar lagu Minang, meratap terus kan. Jadi ketika mendengar lagu-lagu metal itu saya bilang, wah ini cocok nih untuk melupakan masalah-masalah kesedihan. Maka menjelmalah Dery Sulaiman yang tadinya disetting jadi ustadz, tiba-tiba jadi anak metal. Bapak saya, dia nggak bisa bicara banyak juga karena begitu banyak masalah juga yang complicated dalam ujian, berat banget waktu itu. Subhanallah, sampai selesai lah SMA itu, SMTI itu,
Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya nggak mau kuliah karena saya nggak hobi belajar di sekolah. Saya mau belajar. Cita-cita saya cuma satu, saya mau jadi anak band. Saya mau jadi artis ke Jakarta. Ini pokoknya bodoh-bodoh banget cita-citanya. Mau jadi anak band, jadi anak metal, udah itu aja. Kamu kuliah nak, papa kan iya ya, kamu masuk juga minimal ke papa S1, kamu S2 lah gitu. Minimal S1 juga. Saya bilang enggak. Saya nggak mau habis-habis duit, saya mau pergi. Akhirnya saya pergilah ke Jakarta naik truk waktu itu. Jakarta jadi anak metal. Dari mana nih? Karena nggak dikasih dari Padang. Masya Orang bawa bawang gitu loh, karena dikasih duit. Karena nggak diridoi. Nggak diridoi berangkatnya. Mau cita-cita masa jadi anak metal. Biasa orang Padang kan kalau merantau cita-cita jualan nasi Padang. Iya. Gitu. Jelas lah gitu mau dagang gitu. Ini nggak ada. Sampai Jakarta betul semua yang saya cita-citakan itu terwujud. Tiba-tiba saya di Jakarta bikin band Gibraltar namanya, manggung di satu tempat, dilihat sama Betrayer yang band lagi ngetop waktu itu. Saya dilihat, oh jago nih main gitar ya, saya diajak. Tiba-tiba aja langsung begitu dan dikenal. Oh. Saya jadi gitaris Betrayer. Betrayer waktu itu band metal papan atas di Jakarta 96, 97, 98 itu pas demonstrasi Pak Harto turun, saya pikir nggak bisa manggung di Jakarta, saya ke Bali. Pindah ke Bali. Di Bali pengen ya jadi anak metal lebih gila lagi, bikin band lagi di jalan sana. Pokoknya saya nggak ada pikiran sedikit pun bakalan mau jadi dai, mau jadi Berarti itu seperti ini. sholat apa nggak sholat tuh? Dulu kan waktu kecil pasti sholat kan? Karena Itu kecil tuh sholat, tapi keluarga ketika agamis. main musik metal itu ya sholat lah, Jumatan insya Allah. Cuma waktunya hilang tuh ya? Gimana anak band tanpa agama, pergaulan Oke. begitu kan lost semuanya. Oke. Apalagi di Bali nggak terdengar azan waktu itu. Saya tinggal di Kuta Bali di Legian. Ternyata kuasa Allah justru di sana Allah hantarkan hidayah. Di tempat gelap itu Allah kuasa memberikan hidayah. Dan saya mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, tapi di Pantai Kuta. Di kafe, di diskotik lagi manggung, lagi main, didatangi jamaah. Nah, disitulah saya mulai mengenal Islam. Panjang sih ceritanya Ustazah. Dan itu jamaah datang bukan sekali dua kali. Dia datang tak henti-henti. Saya usir, saya debat, ini datang lagi. Besok datang lagi. Datang dari seluruh dunia jamaah datang ke Bali, pasti dia datangi saya. Karena di Bali orang Islam kan gak banyak. Iya. Jadi kalau orang-orang tabligh datang khuruj, dia tidak cari orang non-muslim, dia selalu mencari orang Islam. Jadi slogannya orang dakwah itu kan, oh muslim be a muslim, orang Islam jadilah muslim, kamu jadi orang Islam yang benar. Kemudian saya dikirimin email sama senior saya di metal juga, Bang Irfan, namanya dikirimin email tentang dia hijrah duluan. Bang Irfan Rotor. Dia hijrah duluan kan. Saya baca, ya ada apa? Saya telepon ke Jakarta. Dia bilang dia Irfan sekarang gila, kata teman-teman metal, mana-mana sama Allah terus. Pakai celana cingkrang, jenggot semua, di masjid tidurnya. Saya mikir ada apa ini? Kenapa orang jadi begini? Orang yang paling sangar dulu, paling gila dulu, tiba-tiba jadi ahlul masjid. Kemudian di Bali pun saya lihat proses satu persatu anak-anak pantai, dulu orang-orang pengedar narkoba, dulu orang-orang rambut yang merah-merah, Preman-preman gitu. preman-preman tiba-tiba hilang 3 hari, pulang-pulang pakai sorban. Pulang-pulang datang ke toko, dibilang biar sebentar lagi sholat, jam 12:05 azan ya. Jadi itu istiqomah mereka. Mereka datang setiap waktu sholat, orang-orang itu, Masya Allah. keliling terus. Jadi saya tuh keras hati ini Ustazah, keras betul hati. Tapi kalau ditetesin terus sama air, lama-lama kan bolong juga batu itu. Jadi Ustadz sebelum saya menjelaskan dulu, sebenarnya gini, mau pertanyaannya adalah apa sih kata-kata atau selain mereka rutin datang yang mampu melembutkan hati kerasnya seorang Dery Sulaiman ataupun hati para, kan nggak mudah ya, maksudnya Iya. kalau orang biasa, maksudnya ya muslim biasa untuk berhijrah mungkin lebih mudah Iya. dibanding orang yang benar-benar jauh daripada Allah. Iya. Apa sih kata-kata apa atau perbuatan apa yang bisa meluluhkan? Jadi ada pernah, berubah. iya ada teman-teman itu betulnya banyak asbab ya. Tapi salah satu yang membuat saya luluh itu ketika orang-orang dakwah itu setiap bicara menyenangkan hati. Menenteramkan juga. Nah, ada kalimat sederhana dia bilang waktu itu satu jamaah waktu saya lagi manggung dan mereka datang, dia nonton, saya pikir ini mau pasti ngarang-ngarangin musik ini semua. Saya udah mikir gitu aja, pasti mau ngomel-ngomelin saya nih jenggot-jenggot nih. Ya, karena pernah berapa kali ketemu teman saya yang hijrah dan dia memegang pendapat musik haram, dia selalu kirimin saya itu. Pokoknya tiap ngomong musik haram, pokoknya dia nggak terima tentang istilah. Jangan-jangan ini sama ya. Tiba-tiba pas di kafe itu mereka duduk di meja, saya lagi manggung, itu ustadz itu angguk-angguk kepala juga. Dalam hati saya, oh ini ustadz rock and roll ini.
Saya penasaran, jadi saya turun, saya tanya dari mana. Dia nggak bilang dari negara, karena ada orang luar negeri juga saya lihat. Dia nggak bilang dari mana dia, ke negaranya. Dia bilang we come from masjid. Masya Allah. Jadi dia bangganya dari masjid, I'm your brother. Kami ini saudaramu. Saya bilang saudara dari mana? Pikir orang so akrab banget gitu. Terus dia bilang kita bersaudara karena kalimah la ilaha illallah. Jadi dia pegang waktu itu dada, saya bilang, Masya Allah. brother, kamu calon raja di surga. Insya-Allah you will be a king in Jannah. Masya Allah. Bilang orang rambut rasta kayak Bob Marley gitu, masih dulu kurus Ustaz, tahu masih pokoknya jauh lah dari agama lah, kehidupan malam bertahun-tahun di Bali saya nggak pernah lihat matahari terbit karena kerjanya pagi malam. Terus saya bilang wow, ini orang ini bisa aja nyenangin hati saya, calon raja di surga. Terus dia bilang apa waktu itu? Kami mau bicara banyak dengan kamu, tapi noise ya, please come to masjid. Masya Allah. Please come to masjid. Kami we stay 3 days in your masjid. Please come to masjid. Terus saya bilang insya Allah. Kalau anak Kenapa mau? Karena saya suka lihat mereka. Oh. Dia udah bilang saya calon raja di surga ini. Masya Allah. Jadi nggak bilang. Jadi memang dai ini Ustazah, saya lihat lisannya harus manis. Dia harus pandai menyenangkan hati orang. Hatinya harus lapang, kepalanya harus dingin. Dai itu gitu. Jadi nggak boleh dai ini setiap ngomong tuh nyakitin orang tuh nggak boleh. Jadi ambil hati orang maka kita akan dapatkan hatinya dia. Subhanallah, saya bilang insya Allah. Dan kalau anak metal bilang insya Allah, dia pasti datang. Oh ya? Ya, kenapa? Karena kalimat itu jarang-jarang keluar. Yang susah ini yang dia rajin-rajin ke masjid, insya Allah saya insya Allah, tapi nggak datang-datang. Jadi insya Allah digunakan untuk berbohong. Jadi akhirnya saya datang lah Ustazah, saya datang ke masjid dan ada beberapa pertanyaan saya kepada jamaah yang membuat saya jatuh cinta dengan jawaban itu. Saya tanya, Contohnya? saya tanya, oke, brother. Sebelum kita bicara panjang lebar, I want to ask you something. Aku mau bertanya satu perkara kepadamu. What's your opinion about music? Apa pendapatmu tentang musik? Dia bilang apa? Wow. Dia tahu sih, karena dia lihat saya manggung semalam. Dia bilang, kalau bahasa Indonesia nih, musikmu boleh metal, tapi sholat gak boleh tinggal. Jadi jawaban yang begitu wisdom, hikmah yang menenteramkan hati saya. Oke, saya suka orang. Karena si dai ini tahu bahwa kalau mengatakan hal yang lebih ketat, pasti Ustadz Dery nggak akan mau sama mereka. Iya, karena mereka tuh tahu Ustazah gitu lah. Kadang-kala orang berdakwah dia salah timing. Orang belum sholat, tiba-tiba dia katakan musik haram. Itu sama seperti menceritakan nikmatnya pernikahan kepada anak kecil. Nggak paham. Menceritakan haramnya khamar kepada orang mabuk itu sebuah kebodohan. Akhirnya teman saya juga tanya, bagaimana tato Ustaz? Apa jawaban jamaah? Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu nggak punya tato nggak sholat. Jadi jawaban-jawaban ini mahal di telinga saya terdengar waktu itu. Wow, ini orang ini sayang sama saya, sayang sama teman-teman saya, dia sayang sama pelaku maksiat, orang pendosa. Sehingga dia rela meninggalkan keluarganya, anaknya, istrinya untuk mendatangi saya. Dikasih duit, waktu itu saya pertama jatuh cinta dengan dakwah itu saya coba kasih duit, dia tolak. No, bilang bring money, brother. Kami ini bawa duit banyak. No, jangan. Waktu itu disuruh sebentar, akhirnya 3 hari saya di masjid sama mereka. Dikasih minum, diikram, dipijitin. Pokoknya saya bilang aku mau pergi sebentar, dia bilang wait, sebentar, dengar ceramah nih. Sebentar, 3 hari. Dilayani lah istilahnya. Jadi saya terjebak, betul-betul terjebak di dalam ketaatan. Satu hari saya mau ke masjid, tahu-tahu di jalan baju saya kena musim hujan, kena cipratan najis. Di masjid saya beli koko nggak ada ya, ada cuma jubah. Saya pakai itu jubah. Sembunyi-sembunyi itu malu makanya. Itu pertama pakai jubah. Nah, terus saya pulang ke galeri saya, ke toko saya, studio. Di lampu merah. Biasanya kalau kita naik motor terus ada cewek cantik, itu biasanya kan godain, kan tanya kan. Pas itu saya lihat gamis ini malu. Nggak jadi. Malu ya. Terus saya pikir, wow. Saya bilang ini ternyata jadi pagar diri nih. Ini tameng nih. Ini luar biasa. Akhirnya Ustazah, subhanallah,
saya putuskan waktu itu untuk hijrah. Saya bilang saya nggak mau lepas lagi, karena memang dengan segala hirup-pikuk dunia, hiburan dunia saya senang, tapi sebetulnya nggak tenang. Jadi perkara-perkara dunia ini bisa bikin orang senang, tapi nggak bisa bikin orang tenang. Setelah saya merasakan di masjid saya bilang, ya Allah, inilah tempat yang saya akan cari, masjid. Dan setelah itu nggak lagi tinggal di masjid sampai hari ini. Dan juga berbusana seperti ini. Iya, karena saya bilang kalau saya pakai baju metal lagi, iman saya lemah. Iya. Orang pakai kayak gini ya kadang masih lemah juga iman, masih setan datang juga. Apalagi saya mendeklar diri saya sebagai anak metal lagi. Sekarang seperti ketika saya putuskan memakai imamah, memakai sorban kan, melalui proses muzakarah yang panjang dengan guru-guru itu, saya sudah proklamirkan, saya sudah declare ke seluruh dunia, aku orang baik. Aku jangan diajak maksiat. Aku orang baik. Kalau ada juga yang nekat ngajak maksiat, nah itu memang tuh jenderal setan itu. Jenderal banget. Nah, pertanyaannya jadi gimana tuh? Jadi pada akhirnya bisa Main musik lagi. Kelihatannya ya, kelihatannya walaupun tadi Ustaz Iya, bilang seminggu sebetulnya nggak ya. punya musik juga gitu. Jadi gini, ternyata dengan saya berjalan-jalan, anggaplah berjalan di langit, kan. Saya nikmati hidup dengan dakwah, ibadah, fokus. Saya nggak urus artis, nggak urus band, nggak dengar musik semua. Tenang aja sih. Sampai satu hari saya tersadar, ketika saya 2011 itu transit 1 bulan di Bandung ketika pulang dari Hong Kong itu. Saya silaturahmi ke anak-anak band, sebulan nama bandnya ada Mata Band, ada Nine Ball, ada Peter Pan, belum Noah namanya. Ariel kan lagi pesantren waktu itu kan, lagi di dalam anak-anak itu nggak ada job. Saya datangi rumah-rumah mereka, studio-studio mereka. Ternyata ekspresinya dingin aja. Oh, ketika dakwah biasa. Maksudnya dingin aja, maksudnya mereka nggak berminat dengan agama. Dia nggak mau mendengarkan ceramah, diundang nggak mau. Tiba-tiba satu orang beranikan tanya, Bang, kenapa nggak ngeband lagi, Bang? Pertanyaan itu membuat saya agak terkejut. Maksudnya jawabnya gimana nih? Karena saya, meskipun saya tidak main band musik, saya tidak pernah mengeluarkan statement musik haram di sosmed ya. Dulu baru ada Facebook ya. Saya nggak jawab. Terus ada lagu yang sudah syair yang sudah saya buat dari tahun 2007 itu, yang di SAS tuh, yang orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati. Terus saya bilang gini, saya nggak jawab, saya ambil gitar di depan saya, masih ingat lah. Jadi, wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana. Tiba-tiba tuh, berinding bang, kata anak itu kan, bang direkam aja mau bagus nih, baju kata si Wok Mata Band. Ya udah rekam aja. Allah saksi, saya tak ada sedikit pun pengen jadi penyanyi karena saya bukan penyanyi. Saya ini gitaris, Ustazah. Saya ada terbesit mau jadi artis terkenal masuk TV, nggak ada sedikit pun. Tiba-tiba lagu itu diaransemen sama Wok, kemudian saya bilang suruh Ray yang nyanyi, yang lain Soleh kan bagus. Ray nyanyi, tapi kata Wok, abang ikut nyanyi aja, abang yang nyanyi. Karena kalau abang nyanyi merinding bang, katanya. Soalnya karena mungkin yang menciptai gitu. Akhirnya saya ke Bandung, terbang ke Bandung tek vokal. Karena bukan vokalis lama prosesnya. Ulang lagi. Akhirnya tercipta lagu itu di aransemen dan saya tidak lihat lagu itu mau dipublish, lagu itu apa-apa tidak. Cuman tiba-tiba Ray bilang, bro, lagu ini mau dipakai, ini boleh nggak sama teman saya buat soundtrack sinetron. Maijah Bangun ke Mekah waktu itu di satu stasiun TV kan, pakai aja. Jadi kita nggak ada deal-dealan tuh. Itu lagu dipakai hampir 1000 episode, ber3 tahun kan, film itu kan 700 berapa episode tuh. Bahwa ada ujian berat juga dalam keluarga Ustaz Dery, yaitu salah seorang anak perempuannya akhirnya pergi dari rumah. Kalau Ustaz boleh menanggapi hal tersebut. Dia pergi dari rumah, pergi ke Bali karena memang dia lahir. Karena udah nangisnya udah sampai nggak tahu lagi teman-teman sekalian ya. Iya, kita dia mamanya pengen ini, tiba-tiba kita lihat dia posting di sosial media dengan pakaiannya seperti itu. Saya cuma bisa istighfar aja. Dan betul-betul Allah memberi tarbiyah.